Jadi Tidal Cloud itu apa? Tidal Cloud Inc. Di tahun 2005 dia itu baru didirikan dan pendirinya itu bernama Salah Satu ini seorang mahasiswa di University of Washington dan dia ini mendirikan sebuah perusahaan teknologi yang bernama Tidal Cloud Inc. Nah, perusahaan ini itu awalnya bergerak sebagai perusahaan managed hosting kecil dengan beberapa keunggulan seperti kayak kemampuan untuk memberikan solusi yang lebih custom, kemudian lengkap, dan dukungan yang lebih intensif dibandingkan dengan perusahaan serupa pada market yang sama. Kemudian di tahun Tidal Cloud ini awal berdirinya itu pakai modal dari teman dan keluarga karena kan ya pendirinya masih seorang mahasiswi. Kemudian di tahun 2007 ini karena Salah Satu ini aware dengan keadaan market sekarang, di tahun 2007 ini Tidal Cloud ini mulai masuk ke dalam bisnis cloud-based hosting, sehingga perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Dan selanjutnya di tahun 2012 perusahaan Tidal ini memiliki karyawan dengan total mencapai 60 orang dengan lebih dari 600 pelanggan. Di tahun yang sama perusahaan ini juga mulai menerima pendanaan dari venture capital sebesar 10 juta US dollar. Dan di tahun 2016 Tidal Cloud ini dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi yang cukup terpandang di Seattle. Dan Tidal ini berhasil mencatat pendapatan yang hampir menyentuh 1 juta US dollar pada bulan Juni. Jadi kemudian produk Tidal Cloud ini ada 3. Yang pertama itu managed hosting. Nah, managed hosting ini merupakan produk pertama dari Tidal Cloud Inc. Di produk ini tuh pelanggan dapat menyewa hardware server dari perusahaan dan perusahaannya akan mengelola administration, kemudian management dan support of the infrastructure and operating system. Tapi kalau aplikasi dan datanya itu tetap akan menjadi tanggung jawab pelanggan masing-masing. Kemudian produk kedua itu ada public cloud. Nah, public cloud ini produk yang memungkinkan pelanggan untuk menyewa server virtual di server hardware yang dikelola oleh perusahaan. Nah, model virtual yang dimiliki oleh public cloud ini memungkinkan produk ini tuh menjadi lebih efisien, fleksibel, dan scalable dibandingkan dengan produk pertama. Kemudian produk ketiga itu ada Marea Cloud. Marea Cloud ini produk terpremium yang dimiliki oleh Tidal Cloud Inc. Di mana Marea Cloud ini modelnya ini private cloud berbasis dedicated hardware untuk masing-masing pelanggannya. Kemudian di produk ini perusahaan juga menawarkan layanan yang lebih premium dan lengkap. Oke, selanjutnya itu masalah dan dilema yang terjadi di perusahaan menurut kami. Yang pertama itu AWS itu menurunkan harga public cloud sehingga Tidal itu harus memilih ikut turun harga atau kehilangan pelanggan karena kalah saing dengan AWS. Nah, dilemanya di sini itu menjaga profitabilitas atau mempertahankan pangsa pasar. Nah, jika mengikuti maka target profit itu tidak akan tercapai atau profitnya itu malah kecil. Nah, namun jika tidak mengikuti itu bisa kehilangan pelanggan. Lalu masalah yang kedua itu revenue dari public cloud itu bertumbuh pesat, tapi profitnya itu rendah atau di bawah target. Nah, sedangkan demand untuk Marea private cloud itu masih aman walaupun harganya itu sempat dinaikkan. Nah, dilemanya di sini itu tuh berpindah fokus pada pertumbuhan Marea private cloud, di mana Marea private cloud ini lebih profitable atau memilih untuk mengejar volume penjualan atau revenue dari public cloud. Nah, lalu masalah yang ketiga itu seluruh anggaran cost itu dialokasikan hanya berdasarkan jumlah virtual machine saja. Misalnya manage hosting atau Marea cloud itu membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan public cloud. Padahal setiap produk itu berbeda kebutuhan seperti support atau beban operasional. Tapi malah justru sama dengan public cloud.
seperti kayak ABC, Activity Based Costing, yang tidak hanya mengalokasikan biaya berdasarkan virtual machine, tapi berdasarkan aktivitas yang menciptakan biaya atau berdasarkan health ticket system. Lalu masalah yang terakhir itu investor dan calon akuisitor itu ingin Tidal menghasilkan margin profit positif sebelum sales general and administrative expense. Namun kenyataannya itu margin profitnya itu masih tipis atau di bawah target. Ditambah lagi juga harga pasarnya itu ditekan oleh AWS. Nah, dilemanya di sini itu mengejar ekspektasi investor dengan menunjukkan profitabilitas positif, walaupun realitanya Tidal itu hanya menghasilkan profit yang tipis. Nah, di yang pertanyaan ini itu kita ditanyain tentang sistem costing dari Tidal Cloud ini. Nah, informasi ini kita dapat tuh dari hasil wawancaranya antara narasumber dengan wawancaranya itu. Wawancara ya? Ya, pokoknya antara dua dialog itu, Bu. Dialog, gak wawancara. Iya. Nah, dia bilang kalau misalnya all indirect cost are allocated to product. Nah, namanya costing itu kan pasti ada direct cost sama indirect cost-nya kan. Nah, kalau direct cost sudah pasti kayak itu akan dibebankan sesuai masing-masing produknya. Tapi dia juga ngomong bahwa all indirect costs are allocated to product lines based on the number of virtual machines for that product line at the end of the month. Nah, terus habisnya itu sama dia bilang bahwa we use virtual servers to be referred to as virtual machines to allocate those indirect costs. So for example, if managed hosting accounts for 20%, maka dia akan dibebankan 20%. Nah, kalau misalnya di proses costing sendiri kan kita kayak mengenal banyak jenis costing, kan ada mulai dari job costing, terus habis itu ada kayak proses costing. Dan menurut saya yang paling menyerupai itu adalah activity based costing. Soalnya kalau di activity based costing itu kan dia menggunakan persentase dari penggunaannya gitu. Jadi misalnya tagihannya seluruhnya berapa, terus habisnya itu dia pakainya berapa, baru itu yang dibebankan gitu. Nah, dia sebenarnya itu dibebankan berdasarkan jumlah virtual machine-nya. Nah, tapi karena secara umum itu gak ada proses costing yang kayak ini, berarti pilihannya adalah dua menurut saya, kayak direct tracing dibebankan per virtual machine-nya, tapi juga ada hubungannya dengan activity based costing. Dia per virtualnya itu pakai berapa persentasenya itu, Bu. Jadi menurut kami adalah semi activity based costing dan direct tracing. Ya. Nah, terus habis itu kelebihan dari kekurangannya, pertama, ya ini kita merefer kepada kita ambil aja activity based costing. Pertama itu adalah mudah diaplikasikan karena yaitu tadi dia bilang as simple as kamu pakai 20% akan dibebankan 20% dan konsisten dengan pelaporannya. Kalau dulu kita belajar antara job costing sama activity based costing itu kan akan semakin detail kayak dia ini pakainya gimana gitu, dan otomatis secara nanti costingnya itu akan lebih precise, jadi tidak akan over atau under, tidak akan buat mereka rugi, tidak akan buat mereka terlalu mahal dan memberikan rasa profitabilitas per produk. Tapi kekurangannya itu adalah kemungkinan kurang akurat untuk indirect cost tertentu. Contohnya itu adalah yang misalnya kalau kita kenal itu adalah period overhead cost gitu. Nah itu kan kita kadang memang bisa 20%, tapi kan kadang ada kayak berdasarkan apa 20% ini gitu. Kayak misalnya apakah per virtual machine kan harusnya rata-rata itu pemakaian misalnya layanan servisnya itu kan kurang lebih sama gitu, maintenance-nya, kecuali memang ada maintenance yang bersifat bersifat unik gitu atau khusus gitu. Nah makanya dia pun sendiri dari yang hasilnya jawab itu dia bilang the only tricky part is measuring virtual machines for managed hosting, karena VM itu is a cloud concept, a digital product, bukan sebuah barang yang jadi gitu. Ya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, sebelum saya nimbrung gitu, mungkin dari kalian ada yang mau kasih komentar, mungkin ada perbedaan. Tadi mungkin yang pertama oke lah cuma deskripsi aja gitu ya, tapi yang terakhir mungkin mulai ada jawaban hasil dari analisisnya tim sendiri gitu kan. Apakah kalian ada perbedaan? Mungkin saya tanya perbedaan dulu deh. Setuju nggak kalau misalnya tadi kelompoknya bilang kalau sistem yang terkini itu kamu sebut sebagai semi ABC ya? Iya. Oke. Sama direct tracing. Sama direct tracing.
Oke. Masih ingat nggak direct tracing dan lain-lain? Masih ingat? Udah dilupakan. Itu kan APM sudah lama. Apa lagi? Wah, sudah aman. Oke, gimana? Ada yang beda? Semuanya sama? Merasa ini adalah semi ABC yang sekarang ini? Coba dibuka jawabannya masing-masing, silakan. Kalian nyebutnya apa? ABC, semi ABC. Kenapa buat ada jawabannya kayak apa gitu buat ya kemarin? Kan tulis tangan. Sumpah. Enggak dong. Tulis tangan dong. Kan kalau musim katanya tulis tangan. Nggak tahu coba ada kayak. Seingatku tulis tangan. Oh, ABC. ABC. Oke, kelompok 1, kelompoknya Indriani mana? Oke, gimana kelompoknya Indriani? Kamu nyebutnya apa? Semi ABC juga sama kayak katanya mereka? Iya, ABC. Oh, yang sekarangnya ABC udahan? Yang sekarang? Iya, saya di ABC. Semi ABC kamu nyebutnya gitu? Oke. Kelompok 2, kelompok Michelle Shania, Nggak, Krisna, Patrick. Remia. Ada Patrick ya? Oh, Enggak, maksudnya jawabannya. oh jawabannya sama. Oke. Kelompoknya Kevin, kelompoknya Patrick, Jason, Friska, Bu, gimana? semi bu. Semi juga. Kelompok 1, aku nanya, kenapa kamu nyebutnya ini semi ABC? Dulu ada masih mata kuliah semi ABC gitu, ada ya? Adanya ABC sih Bu. ABC sih. Tapi kan kalau misalnya ABC itu kan kayak per ininya, per jenis produknya. Kalau dulu kan kita belajarnya kan ya total direct cost-nya, terus itu ditambah sama indirect cost-nya untuk line of produk itu, terus baru kita bagi sama totalnya apa? Total produksi barang A gitu Bu. Nah tapi kalau misalnya ini kan barang A nya sebenarnya sama kan Bu, virtual machine, tapi kan dia cloud base gitu dan pemakaiannya kan berbeda-beda antara virtual machine satu sama yang lain dan cloud base nya itu kan Bu. Jadi kayak lebih detail lagi per apa istilahnya produknya gitu loh Bu. Makanya kita bilangnya itu ya semi ABC gitu karena atau bahkan dia itu direct tracing. Jadi kayak bener-bener kita costing itu berdasarkan pemakaiannya si virtual machine-nya itu Bu. Kenapa bukan tradisional teman-teman? Kan kalau dulu zaman-zaman belajar AB itu kan tradisional atau kan pakai edisi gitu nggak sih? Enggak, kalau misalnya tradisional itu kan bukannya lebih luas lagi ya Bu. Tradisional itu kan kayak literally cuma semua biaya DM, DL, OH ditambah terus habisnya itu dibagi sama total jumlah produksinya. Ya, traditional costing. DM, DL, terus habisnya itu dibagi baru OH dibagi sama produksinya, OH-nya itu. Tradisional costing emang gitu ya? Yuk ingetin bareng-bareng yuk. Ini seru kalau ada Patrick sih, gua kan gak ada ya Bu? Kan dia, Aku juga apa ya? oh kamu ngapain juga nggak ada? Oke. Oke. Kayak gimana sih? Si. Apa jadi, apa kita beda aliran ya? DM, DL, OH. Ya. Kalau tradisional itu gimana? Kalau DM sama DL-nya di assign dulu kan Bu, kan Ya masing-masing. kan kalau yang ini emang namanya kan direct tracing kan? Ya, Pasti dong. pasti. Karena dia kan apa? Direct cost Direct, kan? ya. Kalau ini apa? Indirect. Oke, direct Jadi cost harus kan? pakai allocation base. Oke. Nah, Nah, allocation-nya problemnya kita kan di sini kan? ya. Nah, Ini kan namanya cost allocation. Enggak, kita sebutin namanya dulu deh. ya oke. Oke. Pertanyaannya, sistem costingnya dia sekarang itu pakai apa?
cost allocation-nya dia berdasarkan apa? Virtual machine. Virtual machine. Ya, kamu sebut pakai virtual machine ini namanya semi efisien gitu. Ya, soalnya kan virtual machine ini kan sudah produknya kan Bu. Sudah produknya. Oh, oke. Oh, kamu permasalahannya gara-gara itu. Iya. Hmm. Nah, itu sih sebenarnya saya masalah nama aja. Tapi kalau misalnya secara konsepnya dia bilang 20% itu kan mirip-mirip efisien. EBC kan yang kayak tabel itu kan Bu, yang apa misalnya total pemakaian listriknya 1 juta, terus habis itu line of product A pakainya 20%, jadi dia dibebankan 20% nanti dibagi sama itunya. Lah, kalau di buku itu kan dibilang ya, kalau misalnya perusahaan itu apa sih dilemanya? Tadi balik ke dilemanya lagi deh. Dilema yang next slide-nya. Nah, dilemanya dia itu kan adalah metode pengalokasian di direct cost-nya aja nggak sih? Iya. Ya kan? Iya. Dimana untuk mengalokasikannya dia sejauh ini pakai metode yang lama gitu kan, dimana dia cuma pakai satu cost pool kan, Yes. satu cost pool lalu dialokasikan gitu kan. Iya. Lalu kemudian ada ide untuk dijadikan dua cost pool, iya nggak? Iya. Kalian tau nggak sih dramanya apa? Jadi dua cost pool atau enggak pakai EBC? EBC. Oke. Tapi kamu tetap menamakan kalau ini namanya semi EBC gitu. Lebih ke gak tahu gimana cara namanya Oh, sih. sebenarnya sih kalau saya nggak nanya namanya sih. Tapi- Saya nggak butuh namanya sih sebenarnya memang. Iya. Saya nggak butuh namanya. Tapi kalau menurut saya sistem yang kayak gini tuh bagi saya masih tradisional, yang satu cost pool ya. Oh. Bagi saya ya. Karena nggak ngerti sih semi EBC, tapi mungkin yang dua cost pool itu mungkin semi EBC. Karena dia berusaha memahami apa yang di tracing berdasarkan suatu aktivitas. Nah, itu yang jadi karena dia tadi bilangnya ini tuh Bu, yang itu yang dia bilang, for example, if managed hosting accounts for 2% of the VMs at the end of the month, we allocate 2% of their cost to manage hosting. Ini kan konsepnya EBC kan, bukan? Iya, nggak gitu juga sih. Ya sebenarnya ya sama aja. Ini kan sama aja kayak misalnya kalau misalnya sebuah, ya aku paham sih, sebuah departemen itu pakai berapa square meter. Ya. Anggap aja deh sebuah departemen itu sama aja pakai 100 square meter, maka biaya listrik akan dibebankan sekian persen gitu. Sama aja dong sebenarnya, apa enggak sih? Itu sih mungkin aku yang agak nggak senang itu menamai semi EBC-nya sih. Ya. Itu sebenarnya problemku di situ. Sebenarnya nggak ada masalah, cuma kayak apa ya, kita be clear aja gitu loh. Maksudnya kalau kita dulu belajar ke AB, belajar ke AM kan sebenarnya ya udah tradisional atau nggak EBC gitu. Karena menurut saya sih ini ya kita sebutin sebagai tradisional aja, tapi mungkin memang cara mengalokasikannya berbeda. Ya kan, kalau dulu mungkin per unit kan agak aneh gitu kan. Itu sih mungkin itu lain cerita, tapi bagi saya ini sih masih tradisional aja gitu loh. Karena kalau misalnya kita udah bicara EBC kan poinnya adalah mengalokasikan dengan memahami setiap aktivitas dari seluruh penyelenggaraan kegiatan tersebut gitu kan ya. Dan dimana emang kalau yang EBC yang sebenarnya di appendix berapa sih itu kalau nggak salah kan ada ya contoh EBC yang mereka tawarin ya. Ini ya, exhibit 5 kan itu mereka nawarin EBC-nya kan. Tapi kan sebenarnya kan itu belum dipakai kan sama dia kan. Yang dia pakai sekarang sebenarnya kalau menurut saya namanya masih tradisional aja sih. Cuma memang balik lagi, ini nggak bisa kita pakai teorinya AB dulu karena nggak ada, karena teknologi ini kan baru gitu loh. Ketika AB bikin contohnya selalu pabrik kayu. Apa coba contoh-contohnya perusahaan? Pabrik ayam gitu kan, maksudnya kayak Manufacturing. iya, manufacturing gitu kan, maksudnya bisa kelihatan mata. Nah sekarang problemnya adalah di sini gitu kan. Sekarang kalau menurut saya problemnya adalah ya di sini tadi mengalokasikan cost-nya itu berdasarkan apa gitu kan ya. Dia pakai cost pool yang misalnya cuma satu gitu kan, atau dia membaginya berdasarkan aktivitas gitu kan. Nah sebenarnya kan pilihannya di antara dua ini gitu ya. Dimana kalau perusahaan ini ya dia selama ini pakai yang satu cost pool, dimana cost poolnya adalah virtual machine. Oke deh, itu dulu ya, mungkin penamaan aja. Ada lagi teman-teman yang mungkin mau ditanyakan deh sama kelompok ini
overall paham nggak sama case-nya? Kalau nggak paham, bilang aja. Karena nggak paham itu normal. Bagi saya ini memang susah loh. Saya sebagai dosen aja juga ketika ngerjain, saya akui soalnya ngerasa kesulitan loh in some point. Langsung. Apa? Ada yang masih merasa kesulitan nggak memahami case-nya? Sulit ya. Ada? Gimana Mbak? Merasa kesulitan? 50-50 bisa, 50 enggak. Banyak juga ya 50 ya. 40-60 lah. Nggak apa-apa. 40-60. Kenapa? Ada yang belum nggak memahami case-nya? Belum. Oh, 100% belum bisa berarti ya. 80 lah. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Ini masih itu ya basic ya. Ada nggak tadi dari soal yang saya tanyakan? Ada nggak yang masih belum dijawab sama tim yang presentasi? Ada nggak? Kata saya masih ada yang belum sih, coba diperhatiin. Ada yang belum jawab nggak kira-kira? Menurut saya sih masih ada ya. Ada yang notice kurangnya di mana kira-kira? Menyampaikan kurangnya bukan jangan merasa takut ya, aku seperti menjatuhkan temanku. Enggak ada urusannya gitu. Aku juga nggak akan ngurangin poinnya teman kalian kalau enggak, nyantai aja. Ada yang notice nggak kira-kira kurangnya ada di mana? Ada? Udah lengkap banget. Gimana Jason? Udah sempurna. Ada yang belum nggak kira-kira? Kayaknya sudah semua Bu. Oh masa sih? Yang perbedaan 3 produk, perbedaannya di mana aja udah belum? Tadi udah kan di awal tadi. Apa coba? Aku tanya sama Jason. Jadi ada yang kalau yang ada yang efisien, terus ada yang lebih intensif apa gitu tadi Bu. Oh kamu rasa cukup dijelasin gitu aja? Ya masih kurang ngerti sih, tapi ya cukup lah Bu. Oke, masih kurang ngerti tapi cukup. Oke, gimana kelompok yang presentasi kalian merasa sudah menjelaskan bagian itu? Tak ulangi. Boleh deh, ulangin lagi deh. Ya, ini kalau intinya kalau yang produk pertama kan ini kan produk pertama kali perusahaan Tidal kan. Jadi dia tuh ada tahun 2005 dan tahun segitu tuh kebanyakan server itu kan secara fisik. Jadi dia tuh lebih konvensional sifatnya, lebih tradisional, lebih secara fisik. Jadi kayak kalau misalnya produk ini tuh punya resiko downtime ini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba servernya down atau perlu diganti atau gimana, otomatis semua pelanggannya juga nggak bisa pakai gitu loh. Dan kalau misalnya mau maintain atau gimana itu harus didatangi langsung. Nah kalau yang public cloud ini lebih efisien karena kan konsepnya dia kan udah pakai cloud dan virtual machines. Jadi perusahaan itu tinggal menyediakan kayak virtual server. Jadi orang-orang tuh bisa pakai produknya nggak perlu hardware secara fisik gitu loh. Jadi mereka bisa langsung pakai. Jadi kan lebih efisien. Kemudian kalau Maria Cloud ini mereka tuh lebih menonjolkan layanan yang diberikan dan rasanya kayak lebih premium soalnya tulisannya private cloud, dedicated server gitu. Jadi mereka tetap pakai cloud, cuman lebih private. Jadi per pelanggan itu punya kayak bisa personalize sendiri.
Jadi kalau di contohnya di HBC ini pelanggan-pelanggannya itu bisa lebih fokus, kayak contohnya mereka punya bisnis, mereka terus pakai servernya ini. Jadi mereka tuh lebih bisa fokus menjalankan bisnisnya mereka tanpa bingung kayak aduh manage ini gimana, manage itu gimana, karena semuanya itu udah di manage sama perusahaan. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, berarti virtualisasinya kan tadi kan kita kan mengalokasikan berdasarkan virtual machine ya. Iya. Berarti virtual machine itu apanya ya? Virtual machines itu servernya mereka kasih nama virtual machines. Gitu. Betul, teman-teman? Virtual machine itu adalah server. Kalau orang yang pakai public cloud, kan dia nggak punya server kan? Mereka kalau di sini sih tulisan Kalau kan dari kita sendiri kan kita harus nyediain fasilitasnya kan Bu. Maksudnya seawan-awannya kan pasti ada hardware-nya gitu Bu. Serapan-awan. Kan orang-orang punyanya public cloud jadi seolah mereka punya Google Drive-nya gitu. Tapi kan kalau pertanyaannya apakah si Google-nya nggak punya hardware-nya, pasti punya. Oke. Nah, kan otomatis berarti dari itunya, terus habis itu nanti maintenance-nya per ini itunya kan ada butuh biaya kan Bu, per virtual machine-nya. Nah, kalau menurutku sih itunya sih Bu yang dimaksud dengan virtual machine-nya. Oke. Ya itu sih. Betul teman-teman? Setuju nggak? Dulu sih ada materi ini nggak sih? Ada. Betul nggak virtual machine itu seperti itu? Iya. Betul. Berarti yang manage hosting itu dia punya virtual machine menurut kalian? Iya. Coba silakan buka appendix berapa itu, coba lihat deh. Appendix berapa sih yang banding-bandingin produk itu loh? Appendix berapa ya? Exhibit, iya kok appendix sih. Mereka namanya exhibit. Appendix berapa? Exhibit apa gitu loh. Nah, di situ ada tulisannya virtualization-nya NA loh padahal. Yang manage hosting itu nggak punya virtualization machine. Nah, ini dia. PT. Gimana dong? Mantap. Mungkin sampai di sini aja. Itu saran saya sih kalau lagi menjelaskan perbedaan, kalian tampilin gambar ini ya, untuk benar-benar menjelaskan. Nah, padahal kamu tadi bilang virtual machine adalah server kan? Iya. Sedangkan di sini dibilang bahwa apa yang beda ya? Virtualization itu beda hal beda atau gimana? Coba jelasin ke saya dong. Ya, ke saya sih ke kita semua. Iya nggak benar nggak pertanyaan saya? Ya. Paham kan sama pertanyaan saya kan? Atau nggak paham juga? Teman-teman ini kita belum hitung-hitungan ya, kita baru hitung minggu depan. Saya bikin mata kuliahnya ini dijadiin dua, satu memahami produk sama company-nya aja hari ini, hitung-hitungannya baru minggu depan. Karena saya tahu kalau kalian langsung disuruh hitung juga, pasti ngelamar sih. Memahami produknya sendiri kan udah susah ya. Kayak banyak kata-kata aneh gitu yang nggak kita tahu. Nah ini makanya saya minggu ini target saya adalah semuanya itu satu frame. Kita satu frame. Sebenarnya ini perusahaan produknya apa sih gitu? Karena saya paham, nggak gampang untuk pahaminnya. Oke, sekarang saya mau nanya, kan tadi kan alokasinya kan pakai virtual machine. Nah, terus kemudian tadi dibilang virtual machine itu adalah server. Manage hosting itu punya server, tapi kenapa kalau di Exhibit 4 virtualization-nya dibilang NA kan? Not available, nggak punya, dia nggak punya virtualization. Nah itu gimana coba maksudnya? Salah dong pemahamannya kalau presentasi. Kalau dia virtualization-nya NA, lalu cost allocation-nya pakai apa dong? Hayo lo, drama kan hidup ini. Ya barangkali lah guys, kalian tahu DCII nggak ya?
Tahu. DCI enggak? Tahu ya, apa sih perusahaan data center itu kan ada di Indonesia ya. Dia sudah listing di Bursa Efek. Barangkali nanti kalian, saya nggak tahu yang audit siapa. Barangkali yang audit adalah PwC atau EY atau apapun. Terus kalian masuk ke EY, kalian dapat ngaudit DCII. Kalian nggak ngerti bagaimana DCI itu kan perusahaan cloud Indonesia ya. Kalian suruh ngaudit, kalian nggak tahu soal perusahaan itu lucu ya. Nah jadi mungkin harapannya sih kita memahami gitu ya, bahwa memang perusahaan zaman sekarang itu udah nggak selalu perusahaan kayu itu sih sebenarnya. Bahkan kalian tiba-tiba ditawarin untuk jadi DCI Jen gitu Maestro. kan. Oh, benar juga. Oh iya Bu. Jadi kalau yang manage hosting ini kan dibilangnya manage hosting customers list hardware from title and paid company to handle the administration, management and support. Jadi dipinjemin ternyata alatnya. Jadi dikasih nih Mas barangnya, kita cuma ngurusin masalah nanti misalnya ada butuh service atau dan lain sebagainya. Jadi berarti mereka ya tetap sewa barang, bukan sewa servernya. Terus virtualisasinya apa dong? Virtual machine-nya apa dong? Nah itu baru ada nanti, ya memang ini nggak ada Bu. Kalau misalnya untuk manage hosting itu memang nggak ada. Dia sewanya sewa barang. Oke, teman-teman ulangi ya. Kita ulangi lagi ya. Manage hosting ini dia nggak punya virtual machine. Dia nyewa barang. Nah, sedangkan tadi cost allocation kita pakai apa? Virtual machine. Virtual machine. Terus gimana dong alokasi untuk manage hosting kalau manage hosting itu nggak punya virtual machine? Ini sebenarnya problemnya. Problem besarnya itu di sini. Nah itu PR kalian minggu depan sih sebenarnya. Tapi coba kita pahami dulu sekarang bersama-sama biar minggu depan nggak clueless banget lah. Semangat, Pet. Semangat. Oh enggak minggu depan bukan kelompok 4 kan? Iya dong. Coba dibaca lagi silabusnya. Oh, semua. Kan semuanya. Iya. Apa semangat Patrick aja. Semangat, Pet. Ya tapi tetap dikerjakan sih individu ya jadinya. Semangat. Dibantu Friska. Cuma bagian bikin PPT. Mulai menyerah atau enggak? Kami tunggu ya. Tapi kan paham ya problemnya ya? Iya, iya. Kalian tahu nggak sih ada data center di dekat sini? Ada tahu nggak? Di Legilis. Ada tahu nggak ada perusahaan data center? Kalau misalnya kalian jalan yang ada itu loh, ada apa namanya tiang apa sih sutat ya loh, kiri jalan itu ada tempatnya tertutup banget. Terus tulisannya itu data center apa gitu. Wih, ada loh. Aku juga kaget, wih di Tenggilis ada perusahaan data center. Iya, Pak. Tapi biasanya kalau data center yang dimaksud itu biasanya dia jualannya produk yang belum masukin produk itu Pet. mungkin nomor 3 aja sih, biasanya sih gitu. Makanya aku shock. Jadi Ini Bu, kalau misalnya virtual machine jadi form ya itu foto IG kan iya. jasanya ternyata. Jadi dibilangnya virtual machine refers to the process of running virtual instance of computer system via software built on top of the actual hardware. A process referred to as virtualization. Jadi virtualization most commonly refers to running multiple virtual machines on a single piece of server hardware. However, it can also refer to running single virtual machine on a combination. Jadi virtual machine ini lebih ke ya prosesnya, jasanya, Jasa pemakaian lo. jasa pengolahannya, jasa memanagenya. Jadi tadi salah berarti ya omongan kalian bahwa virtual machine itu adalah server. Salah. Ya. Oke, sekarang kalian anggap ini sebagai
jasa. Jasa. semua. Ya. Apakah betul teman-teman? Silakan audiens. Sorry ya, aku bikin pusing dulu. Gak apa-apa tuh kalau ada bikin pusing duluan, pas nanti gak masuk otak soalnya. Apakah betul? Satu ya? Berarti Satu. jasa makainya gitu kan? Iya. Jasa orang-orang yang ngerjain Jasa gitu. jokinya. Jasa itunya apa namanya programmernya gitu, itu disebut virtual machine. Iya. Karena ini di catatan Berarti salary berarti yang disebut virtualization cost itu adalah salary programmernya gitu, apa gimana? Ini saya kesel deh, kenapa kalian itu nggak ngasih exhibit apapun di PPT, kayak misalnya exhibit 1 ya kan, di situ kan ada beberapa biaya kan. Harry Potter. Nah, coba deh pahami biayanya lagi. Terus kemudian juga perbandingan produk itu kan juga udah ada, itu juga nggak dicantumkan. Ini penting banget teman-teman ya, kalau kalian lagi presentasi case terutama informasi di exhibit itu seenggaknya taruh di lampiran biar gampang untuk dikasih tunjuk. Ya udah sih nggak apa-apa. Gimana teman-teman, setuju apa nggak sama kelompok yang disampaikan sama kelompok berapa nih? 3? Setuju ya? Sebenarnya setuju ya kalau virtual machine itu adalah jasa penggunaan jasa programmernya untuk mengolah si Atau mungkin gabungan ya Bu ya. Kayak soalnya gini, maksudnya kan kalau misalnya kayak kita ke Google gitu kan berarti kan kita sebenarnya ya apa ya, mesinnya mereka itu kan menghasilkan produk digital ruangan betul. untuk menyimpan data. Oke. Nah, otomatis berarti secara nggak langsung kan yang kita sewa adalah dua hal, mesinnya mereka untuk nyimpen data kita sama si ruangan yang dibentuk ini gitu. Ruangan yang dibentuk. Ruangan yang dibentuk sama mesin ini gitu. Betul, itu namanya virtual machine. Paham ya? Jadi kan server itu kan satu. Kayak mungkin kalau zaman-zaman aku dulu di SIM, aku pernah cerita nggak sih? Apa namanya Amazon, Apple data center tuh gede banget. Kalian tuh cuma minjem segini doang. Ini saya, ini Patrick, ini Jason, ini siapa tadi namanya Indrian. Ya. Indriani dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, yang ngebagi-bagi ini siapa? Pertanyaan saya. Ini kan server gede nih, Iya. kan dibagi-bagi nih. Iya. Yang ngebagi-bagi ini, namanya ini tuh ada suatu alat yang namanya virtual machine, virtualization machine. Paham nggak? Itu kalau public cloud. Makanya kalau misalnya dia itu jualan server biasa, minjemin, ya satu server ya, Alatnya. ya nggak ada yang punya. Maksudnya sorry, nggak ada virtual, dia nggak boleh virtualisasi kan? Satu server udah dibawa pulang sama orangnya. Iya. Paham nggak? Itu kalau yang manage hosting. Itu yang manage hosting. Ya. Kalau yang public cloud, paham Public kan? cloud. Karena kan servernya gede, dibagi kecil-kecil. Dia pinjam alat dan juga jasanya. Betul. Nah akhirnya kalau misalnya yang manage hosting, kan dia nggak pakai virtualisasi nih. Ya. Nah terus gimana kalau kita lagi mau mengalokasikan biaya? Oke lah, nanti kita bahas di sini ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu deh buat kelompok 3. Agak ribet teman-teman ya. It's okay, nggak apa-apa. Itu sebuah proses pembelajaran. Karena kalau nggak dikasih ribet sekarang daripada nanti ribet sendiri di masa depan gitu ya. Ini saya kasih informasi. Gila. Ngapain nginep? Nginep? Ini nginep kan? Enggak, taksi. Taksi privat kan? Mana taksi? Taksi. Kemana? Tadi bandara. Terus ini? Tadi pagi aku flight jam 10. Oke. Itu belum makan. Gimana teman-teman perasaannya setelah membaca kuisnya? Senang? Ya. Dapat hal baru nggak lebih? Iya. Dapat hal baru ya hopefully ya. Kijang lama
Mungkin ini pertama kalinya kalian belajar pakai Harvard Business Case gitu ya. Ini dibeliin Pak Aris karena Pak Aris adalah alat akuntansi manajemen, jadi pakai duitnya beliau gitu ya. Makanya ini sebenarnya sih saya dosa ya nge-share ke kalian kayak gini, karena kan sebenarnya basically ini kode eksklusifnya buat Pak Aris gitu ya. Tapi ini kita pakai bareng-bareng ya udah gitu lah ya, namanya negara berkembang gimana mau duit gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau yang benar teman-teman cara makanya kalau saya dulu waktu di Jepang, jadi saya sebagai mahasiswa itu beli langsung ke Harvard. Jadi perkalian itu tuh jadi sensei SCT, profesornya ngasih link, lalu kalian harus beli di link tersebut. Dan aku tahu siapa yang beli siapa yang enggak. Kayak gitu. Kayak gitulah caranya. Karena itu untuk menunjukkan ya si dosen tersebut ngajar gitu kan, yang ngajar dan anak-anak tersebut beli. Itulah pokoknya. Dia murah sih cuma $4 itu berapa? 80 ribuan ya. Ini ya sekitar 80 ribuan sekali belajar. Oke, nah sebenarnya ini mungkin pertama kali ya, mungkin kalian pernah lihat iklannya SBIM nggak sih? SBIM pernah iklanin kalau SBIM itu kalau ngajar pakai Harvard Business Case, pernah lihat nggak iklannya? Pernah ya. Nah sebenarnya ya ini mungkinnya perasaan gitu ya, perasaan belajar pakai Harvard Business Case. Dan menurut saya sendiri jujur nggak pernah belajar pakai Harvard Business Case, baru tahu ketika saya S2. Saya pakai S2 langsung belajar pakai Business Case, dan menurut saya itu sangat mengagetkan bagi saya ya. Bagi saya yang dulunya dari Indonesia biasa dapat kasus-kasusnya nggak kompleks, lalu kemudian dikasih kayak gini tuh rasanya kayak mau meninggal gitu. Mana kalau misalnya di sana kan satu case langsung dibahas selesai gitu kan. Nah kalau sekarang saya nggak jadiin gitu, saya jadiin 2 pertemuan. Jadi yang pertama adalah minggu ini kita belajar memahami case-nya aja. Jadi biar kita ada dalam satu kapal yang sama, baru minggu depan kita memberikan solusi. Karena kan kita belum bahas solusi sama sekali ya. Apa yang harus dilakukan sama ini kan kita belum bahas. Nah kalau misalnya kalian nanti udah S2 gitu ya, S2-nya di luar khususnya atau di business school, even di Indonesia, kampus-kampus kayak Prasetya Mulia, PPM, SBM ITB itu mereka pakai kayak gini. Dan hopefully gitu ya teman-teman dari sekarang sudah saya kenalkan gitu ya, kita udah kenalan di Ubaya. Nanti kalau misalnya S2 harusnya nggak susah lagi. Nah mungkin sebelumnya saya mau ngasih awalan dulu tentang Harvard Business Case dulu ya. Mungkin ini saya tahu pasti akan mengagetkan gitu ya buat kalian gitu ya. Dimana kalau Harvard Business Case itu dia itu diawali dari opening kayak gini. Biasanya openingnya itu alay. Ceritanya itu paham gak sih? Biasanya kan kalau kita baca case-case kasus-kasus yang dikasih sama dosen kan seringkali kayak straightforward ya. Sedangkan kalau kayak gini kan kayak dialog gitu kan. Bahkan ada ceritanya si CPO-nya itu CPO-nya cerita, ya ampun aku lupa, itu kan pelajaran waktu aku dulu S1 ya, waktu aku belajar dulu accounting gitu kan gak sih. Jadi memang dibikin kayak ini tuh kasus yang benar-benar dihadapi sama kalian. Karena gini teman-teman, targetnya orang belajar Harvard Business Case ini kan adalah kalian itu menghadapi masalah tersebut dan diharapkan kalian memberikan solusi. Kalian diminta untuk memberikan solusi gitu kan ya. Dimana kan kalau anak-anak sekolah kayak kalian ini kan masih belum internship gitu ya. Nah kan sebenarnya gini nih, kalau di Indonesia gitu ya, kalian pengalaman kerja itu kan seakan-akan harus datang langsung internship gitu kan. Tapi sebenarnya kalau Harvard Business Case ini kalian diminta untuk memahami kira-kira dilema-dilema di perusahaan itu seperti apa. Kan gambarannya udah cukup sangat detail gitu ya, masalahnya apa. Apalagi kalau kalian kerjanya jadi seorang konsultan, ini makanan kalian sehari-hari gitu. Jadi biasanya memang targetnya anak-anak business school itu kan jadi business consultant ya. Makanya biasanya kalau misalnya kita masuk ke kayak McKinsey, McKinsey perusahaan consulting ya, consulting terbesar di dunia kayak BCG, kayak Bain, itu dia pasti tes-tesnya juga kalian dikasih soal kayak gini. Gitu. Ya mungkin beberapa dari kalian nggak ada yang tertarik gitu ya, karena kan seringkali kalian mikir kalau akuntansi itu ya udah akuntansi bikin laporan gitu kan, cuma mikir gitu doang. Nah sebenarnya mata kuliah ini karena di sini kalian sudah tua-tua gitu ya, udah menempuh banyak mata kuliah yang sangat teknikal. Nah sekarang waktunya kita masuk ke bagaimana sih menggunakan akuntansi di dalam suatu kehidupan yang nyata gitu ya. Nah saya sih sebenarnya kalau sekarang saya ngajar AML, di AML anak-anak udah saya kasih Harvard Business Case.
Jadi harusnya kalau masuk ke Amet lebih kenal gitu ya. Nah dimana kan ini kalian ibaratnya udah baru pertama kali kenal Harvard Business Case, dikasih kasus sebuah perusahaan yang bentuknya aneh. Saya nggak bisa bohong, ini bentuknya aneh. Istilah-istilahnya banyak yang aneh. Tadi virtualisasi. Kita mau bicara mass allocation berdasarkan virtual machine. Pertanyaannya bahkan virtual machine aja kalian nggak tahu itu apa, ya kan? Nah gimana mau mengalokasikan biaya gitu kan? Dan ini nggak apa-apa sih, ini normal gitu ya. Tapi harapannya teman-teman ini yang jadi concern kami gitu ya, tim dosen, bahwa sekarang dunia ini sudah berkembang sejauh ini. Kalau kalian baca buku Hanson Mowen yang sekarang, kan buku mata kuliah akuntansi manajemen itu kan Hanson Mowen ya, iya masih? Iya, masih ingat ya? Oke, masih ingat, alhamdulillah. Itu kan ada yang tahun 2007 ya kalian pelajarin sama yang 2018. Kalau kalian baca gitu ya, saya dulu waktu masih kuliah S1, saya pakai yang 2007. Dan saya nggak ngerti kenapa kalian masih pakai yang sama gitu ya. Saya baca ulang lagi Hanson Mowen-nya lagi gitu ya, ketika saya ngajar kalian, saya baca Hanson Mowen lagi pasti 2018. Kalau kalian lihat, pasti contoh-contohnya yang dipakai Hanson Mowen itu kan udah Google, Amazon, apa sih? Udah bukan lagi perusahaan kayu sebenarnya. Nah, tapi kan untuk ngejelasin itu ke mahasiswa langsung dikasih contoh Amazon, pasti kalian nggak kebayang gitu loh. Di perusahaan cloud, alokasi biaya sebuah cloud, kayak nggak kebayang gitu karena makanya itu baru dimasukin di mata kuliah Amat ini. Kayak gitu. Nah harapannya adalah kalian itu udah mulai paham nih gitu ya, barangkali kalian nanti in the future gitu ya kerja di perusahaan-perusahaan atau kalian bikin perusahaan-perusahaan startup gitu misalnya, kalian harus tahu bagaimana mengalokasikan biaya. Kayak Traveloka gitu. Bayangin gimana mengalokasikan indirect cost-nya Traveloka gitu loh. Kalau kalian ke Gojek gimana mengalokasikan indirect cost-nya gitu, biar kalian kebayang. Itu ya harapan dari mata kuliah ini. Nah sekarang balik lagi ke kasusnya yang Tidal Cloud gitu ya. Nah di sini dia kalau kalian lagi baca Harvard Business Case gitu ya, mungkin nanti kan habisnya ada satu lagi ya tentang budget Axonify 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi. Kalian benar-benar harus baca openingnya pelan-pelan. Karena biasanya semua problematika masalah kehidupan di case itu tuh ada di opening. Jadi kalau bisa baca opening itu benar-benar pelan-pelan banget gitu ya. Segala istilah-istilahnya harus benar-benar di-highlight dan manusia-manusianya juga harus di-highlight. Jadi who-nya siapa aja manusianya gitu ya, sama apa aja di situ gitu ya. Biasanya cuma who sama what-nya. Oke, di case ini ada berapa orang? Ada berapa peran? Ada berapa peran manusia-manusianya? Siapa aja? Satu. Siapa? Siapa? Silakan sebutkan namanya. Nathan, Sarah. Sarah satu. Sarah satu. Sarah ini siapa? CEO. CEO. Siapa lagi terusan? Maria Maria, Sin. CFO. Nathan, CPO. Oke, Nathan ini CPO. Lu tau mau bilang bukan? Oke, agak aneh sih, gak pernah denger sih. Ya mungkin hampir sama kayak COO gitu kali ya. Pokoknya kan ini kan CEO gitu ya, ibaratnya yang ngurusin semuanya. Ini CFO Finance saya rasa. Kalau CPO dia bener-bener cuma produknya aja gitu ya. Biasanya kan kalau di perusahaan startup teman-teman itu kan dia itu sangat apa ya, kayak pembagian company-nya itu biasanya kan based on produk banget gitu ya. Dia masing-masing punya business development sendiri. Nah biasanya mungkin ketuanya para BD ini, business development ini itu adalah si CPO-nya. Biasanya gitu. Intinya adalah dia yang termasuk yang ngerti produknya lah. Atau mungkin juga di sini ini hampir sama kayak CTO gitu kali ya, karena dia juga sangat detail lah masalah itu. Tapi kayak bukan CTO sih, CTO lah. Oke, dia yang ngerti produknya. Ada 3 orang gitu kan. Nah, problemnya apa teman-teman? Apa ya isu-isunya tadi? Isu-isunya tadi? Coba disebutin lagi. Kasusnya apa sih? Terutama di opening ya. Masalah alokasi indirect cost. Apa? Alokasi indirect cost. Itu masalahnya masih nanti. Awal-awal kan masalahnya bukan itu ya? Oh. Oke, permasalahan utama kan gara-gara AWS itu nurunin harganya kan? Nurunin harganya. Dimana AWS ini adalah lawannya Tidal kan? Kan AWS jualan cloud, Tidal juga jualan cloud. Ini kompetitor nurunin harga. Permasalahan awalnya kan di situ.
Terus gimana? AWS, ini kan AWS additional another drop, terus apa lagi? Di sisi lain apa lagi? Dia punya permintaan apa coba? Harus nunjukin positive profit margin. Nah, permasalahan yang kedua, AWS ini nurunin harga. Di sisi lain, dia diminta sama venture capitalnya. Venture capital itu apa? Yang mendanai. Yang danain ya, khususnya kalau kita sebut venture capital itu mereka pendana yang mau mendanai perusahaan-perusahaan yang masih belum laba. Ya, yang belum laba. Biasanya kan kalau misalnya kamu pinjam uang di bank, di BRI gitu ya, minta kur gitu kan ya, kan pasti kan ditanyain sejauh ini untungnya berapa, baru dikasih utangan kan. Nah kalau ini kan enggak. Kalau venture capital ini memang dia seorang pemberi modal gitu ya, memang dia menyuntikkan dana dan dia itu membeli bisnis idenya seseorang. Jadi walaupun nggak laba nggak apa-apa, tapi kalau bisnis idenya dianggap bisa tumbuh berkali-kali lipat, maka si venture capital ini mau mendanai. Nah si venture capital ini kan udah dananya dari tahun berapa tuh? Tahun berapa dapat? Tahun berapa? 2012. 2012 ya, ada pertama kali bikin tahun berapa tuh? 2007 kan awalnya kan masih bootstrapping ya, jadi bootstrapping itu adalah istilah pakai modal sendiri gitu ya. Jadi biasanya kalau orang-orang itu kamu bikin bisnis masih bootstrapping atau udah dapat angel investor gitu kan istilahnya. Oke, ini venture capital, dia minta buat positif kan, positif apa? Profit margin. Profit margin kan? Coba dibaca lagi. Profit apa yang dia minta? Positif apa? Positive profit margin before sales, general and administrative Oke. expenses. Profit before SG&A. Beda teman-teman ya. Kalau profit itu kan dalam otaknya orang akuntansi itu kan yang paling bawah, net income itu kan. Iya. Nah ini enggak, dia minta profitnya sebelum sales, general and Administrative. expense gitu kan ya. Oke, dia minta agak di atas gitu ya, bukan gross profit juga. Di bawah gross profit Di bawahnya gross profit, tapi sebelumnya Net profit. sebelumnya sales expense. Jadi kan operating profit tapi di atasnya lagi gitu kan sih? Iya. Oke. Biar bisa kebayang, kita harus lihat di sini. Nah, nih, kan normalnya kan penjualan dikurangi beban, Iya. itu kan baru operating profit gitu ya, baru ya sebenarnya sih ada COGS gitu ya, kalau kita gross profit ini kan nggak ada, nggak apa jadi COGS-nya lah. Tapi basically operating profit itu yang paling bawah. Nah dia ini minta dipisah karena kan sales expense ini kan termasuk kayak golongannya kayak depresiasi dan lain-lain gitu, hampir sama kayak EBITDA lah, Tapi dia minta sebelumnya, jadi operating profit before SG&A. Nyanyi dong. Bisa dibilang Lagunya gimana? Soalnya kan ini kan kalau saya lihat Perusahaan jasa. data center, service konsultan kayak itu ya, Yang mana lupa lagunya? Sebenarnya sih bisa dibilang iya ya, kayak gross profit gitu. Tapi kan biasanya gross profit itu kan kayak kesannya itu Terlalu kasar aja. COGS itu kan untuk perusahaan manufaktur gitu kan. Kalau perusahaan jasa kan kita susah nggak bisa bilang COGS-nya berapa ya? Paham nggak sih? Itu ya, ini juga mungkin unik juga ya, karena ini perusahaan jasa. Banyak banget ya dramanya ya. Oke, banyak banget hal yang berbeda dari yang biasa kita pelajari. Tapi begitulah teman-teman ya, kalau kalian masuk ke dunia kerja, sering banget kalian itu waktu mahasiswa gitu ya, kalau masuk dunia kerja, apa yang dipelajari di kampus tidak sama dengan yang ada di dunia kerja gitu. Pernah nggak sih sering dengar kayak gitu? Padahal sebenarnya ya pasti nggak sama, karena kan keadaannya beda-beda ya. Itu dia, makanya sebenarnya kan yang dibutuhkan bukan bisa hanya mengaplikasikan langsung, tapi kalian bisa menyesuaikan gitu ya. Ini kalian belum kerja aja, saya udah kasih yang berbeda, udah mulai bingung kan. Apalagi nanti ketika kerja pasti akan lebih banyak variasinya lagi gitu kan. Nah jadi saya udah mulai mengenalkan perbedaan dalam hidup gitu ya. Oke, ini perusahaan dari tadi sih ya, AWS harganya turun, tapi venture capital minta dia udah laba. Serba salah nggak? Kalau diturunin juga, nanti nggak plus dong, gitu kan? Tapi kalau nggak turun, nanti
hilang dong customernya. Dilema nggak tuh? Hmm. Dilema kan ya. Dan saya rasa kalau kalian punya perusahaan, ini pasti akan selalu jadi problem. Mau nurunin harga atau enggak? Tuh kalau gue nggak nurunin harga, nanti customer gue hilang. Tapi kalau gue yang nurunin harga, nanti investor gue marah-marah. Serba salah. Kayak gitu, serba salah. Nah di sini kalian dihadapkan masalah seperti itu. Terus kemudian, oke. Nah saya rasa problem utamanya ada di sana teman-teman ya. Problem utamanya ada di sana, ini ya. Jadi nanti juga nggak akan datang. By the way, kalau kalian lagi ngerjain case, tolong pastikan manusia-manusia siapa aja. Ya kan habisnya kan ada case lagi yang after define itu. Pastikan kalian itu mengenal orang-orangnya gitu ya. Udah kalian petain orangnya siapa. Itu satu. Oke, ini problemnya ya. Problemnya adalah adanya AWS. Terus kemudian, nah targetnya dia adalah dia bisa punya positive profit margin ya. Oke. Nah, di sini didapat informasi ya bahwa kalau dia itu matchingin kan AWS itu kan nurunin 4% harga ya. Kalau dia nurunin harga, profitability nggak nyampe. Tapi kalau dia nggak nge-matching, dia nggak bisa bersaing sama AWS. Tapi ini ada yang menarik informasi ya. Saya rasa teman-teman bisa lihat sendiri di openingnya. Tapi menurut orang sales gitu ya, menurut orang sales, walaupun di beberapa bulan yang lalu mereka itu habis naikin produk mereka yang private cloud. Mereka naikin harganya, tapi itu nggak bikin penurunan demand. Oke, itu udah fakta itu ya. Nah, ini saya harap kalian catat karena ini bisa jadi clue buat ngerjain soal depan. Ya, oke. Jadi dia bilang, oke, ingat ya harga yang ini kira-kira produk yang mana teman-teman? Yang disebut AWS itu produk apa sih? Yang mana? Tadi kan produknya ada 3. Produk kedua ya, produk kedua. Produk yang kedua ya, kan produknya ada 3 tuh. Public Apa sih nama produknya aku lupa? public cloud. Bukan. Public cloud. Yang pertama Managed hosting. Oh ya, managed hosting. Terus kemudian Public cloud. Marea. Kayak ini public ya, yang ini public, yang ini Marea Cloud ya. Atau Marea Cloud ini sama dengan private cloud. Private cloud. Oke. Nah, di sini dia bilang kalau yang private cloud-nya ini harganya baru naik, tapi demand-nya fine. Nah, sedangkan yang problemnya di sini adalah AWS yang di public cloud harganya turun, gitu kan? Nah, terus ini dia harus kayak gimana? Oke, jadi ini informasi yang harus kalian pegang ya, harus kalian pegang karena ini akan menentukan minggu depan kalian maka akan pilih yang apa, mempertahankan yang A, drop yang B dan lain sebagainya. Karena kan udah pertanyaan minggu depan belum? Oke. Harus dilihat dulu ya biar kalian kebayang kalian akan menjawab apa. Oke, ini ya buat soal minggu depan. Nah, buat soal minggu depan kan kasus sudah dibahas hari ini. Oke. Nah, minggu depan itu kalian saya minta untuk memahami mereka tuh kalau nggak salah di APD kan mereka udah nunjukin hasil dari costing system yang sekarang itu yang paling profit yang mana? Iya nggak? Ada nggak di appendix berapa coba? SCB berapa coba? Dua. Di SCB 2 itu kan udah ada ya profit marginnya yang produk A berapa persen untung atau rugi gitu kan? Produk yang public cloud itu gimana, yang Marea Cloud itu gimana kan gitu ya? Kan udah ada penjelasannya berapa. Nah sekarang kalian soal nomor 1 kalian diminta untuk ambil keputusan. Oke, dari sistem yang costing system yang ada di buku itu kalian pilih yang mana? Kalian mau drop yang A, mau ngapain? Nah, pokoknya silahkan kalian bikin keputusan gitu ya. Tapi ini udah ada di buku dari exhibit 2. Oke, paham ya? Lalu kemudian yang nomor 2, nah ini yang mungkin agak dramanya di sini, di mana saya minta kalian untuk bikin yang sama seperti exhibit 2. Oke, tapi dengan metode yang berbeda. Oke, dimana kan
di soal gitu ya, dia minta kan ada yang apa namanya pakai 2 cost pool, sama yang nomor 3 adalah kalian disuruh pakai ABC. Oke, nah kemarin kan saya minta kalian itu tulis tangan ya, tapi saya tahu kayaknya ini susah kalau kalian tulis tangan, jadi pakai Excel aja. Saya tahu sih nanti bisa tinggal copy paste sih, satu matematika itu setelah saya kembalikan ke kalian, kalian mau berusaha sendiri atau copy paste saya serahkan. Tapi memang saya akui kalau saya minta kalian tulis tangan, kayaknya bakalan sangat melelahkan. Jadinya pakai Excel aja nggak apa-apa dulu ya. Intinya kalian saya minta untuk bikin seperti yang appendix SCB 2, tapi hitung lagi untuk pakai metode yang dengan 2 cost pool gitu ya, seperti yang dibilang sama Nathan. Sama yang ketiga adalah pakai ABC. Oke? Nah baru nanti yang nomor 4 kalian disuruh pilih. Kan akhirnya ada 3 metode costing ya. Ada metode costing yang sekarang, metode costing pakai 2 cost pool, sama metode costing yang ABC. Nah nomor 4 kalian disuruh, saya minta kalian untuk menjawab, menurut kalian akhirnya keputusannya gimana nih? Mau mempertahankan yang produk ini, atau drop semua, atau mix semua, dan lain sebagainya dari hasil ketiga analisis itu. Oke? Kebayang? Akan gimana? Susah ya? Sebenarnya simple. Apa? Hitungnya 3. Kan yang satu udah dihitungin kan? Iya, yang satu kan dua doang, dua. dua toh. Maksudnya pertimbang, hitungnya 2 tapi pertimbangan itu 3 produk, untuk 3 produk kan? Masing-masing produk kan? Sebenarnya soal ini benar-benar apa ya? Soal saya tuh kayak soal AB biasa ya nggak sih? Soal AB biasa, cuma memang penerapannya di industri yang aneh. Nah, tapi ya balik lagi teman-teman, ini hal yang biasa bagi kalian. Kalian mungkin in the future kerja di punya perusahaan apa ya? Yang aneh-aneh ya. Saya tuh kalau ngajar PPAK tuh ya pun mahasiswanya tuh aneh-aneh ya, mulai dari tambang misalnya. Kayak bayangin kamu itu postingnya sebuah batu bara gitu gimana, itu postingnya timah. Itu kan juga aneh ya sebenarnya kan, ya sama aja gitu kan. Nah saya di sini kalian pakai yang cloud. Oke, dari soal ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Paham ya? Yang 2 cost pool paham nggak maksudnya apa? Paham nggak? Kalau udah saya diem aja, saya nggak bakal jelasin apa-apa lagi kok. Cost pool itu kan location base-nya kan Bu? Kan kalau yang oke deh, nanya mau nggak? Nggak lah? Nanya? Nomor 2. Oke deh. Ini enak banget ya, aku kalau dulu zaman saya kuliah mana ada saya dijelasin kayak gini sama profesor. Tiba-tiba dijelasin di kelas udah pada heboh debat-debat. Terus saya, apa sih ngomong apa sih? Aku dulu tuh waktu S2 tuh bener-bener ngerasain kayak, ya ampun, pendidikanku sangat tertinggal. Ya bener-bener gak aneh aja sih sama model-model belajar kayak gini. Oke. Nah kalau yang nah untuk jawab nomor 2 teman-teman silahkan kalian nih kalian buka halaman 5. Oke, untuk jawab nomor 2 kayak tadi ini saya kasih clue ya. Untuk jawab nomor 1 tadi ngapain? Lihat apa? Exhibit 2. Oke. Kalau untuk menjawab nomor 2 kalian lihat yang halaman 5 yang diomongin sama si Sarah. Sarah nggak sih? Iya Sarah. Dimana kan dia bilang, ternyata Elias Freud dia bilang, coba deh kita bikin produk feasibility analysis lagi, di mana kita itu mengalokasikan biaya itu nggak cuma pakai virtual machine aja, tapi dipisah dengan apa itu tadi? Ini
technical operation, customer support dan lain sebagainya. Silakan kalian baca page bab ini, percakapan yang ini. Oke. Ternyata kalian baca sendiri. Intinya adalah di bagian ini si CEO itu menawarkan bahwa cost tetap pakai yang tradisional, tapi cost poolnya dibikin jangan cuma satu, tapi jadi 2. Gak cuma virtual machine aja, tapi yang lain-lainnya. Oke? Silakan dibaca di bagian yang ini deh. Saya langsung directly ya, kalian tinggal baca deh, tinggal kalian pahami di situ. Oke, ada pertanyaan? Kalau yang ketiga, ada pertanyaan nggak yang ABC? Yang ABC itu seharusnya nggak susah teman-teman ya. Kenapa? Karena kan ini ya, untuk ABC informasinya ada di sini, di additional information. Sama ini tuh kalian udah dibikinin sama mereka sebenarnya. Nih. Nah, udah dibikinin. Jadi per aktivitas di exhibit 5 itu tuh udah dibikinin per aktivitasnya ngapain, tinggal kalian bagi ini ke produk-produknya aja. Kan produknya ada 3 tuh. Nah di sini juga udah dijelasin kok. Misalnya kayak mana ya? Di bagian additional information ya. Udah disediain. Misalnya ini loh, misalnya nih kayak aktivitas A itu akan dibagi pakai virtual machine, aktivitas B akan dibagi berdasarkan total jumlah sales pada bulan tersebut, aktivitas C akan dibagi berdasarkan jumlah onboarding gitu kan. Yang ini itu udah ada semua. Jadi untuk yang nomor 3 kalian bisa lihat informasi di additional information plus exhibit 5. Nah, kenapa akhirnya saya bilang kalau kalian nggak usah tulis tangan? Karena saya tahu untuk ngalokasiin ini sampoin males ya kan ya. Nah, mungkin kalian tahu lah bagaimana cara ngopas. Kalau saya pribadi biar cepat, kalian screenshot ini, kalian minta ChatGPT buat jadi model tabel. Jadi kalian tinggal ngerjain aja pakai Excel, oke? Terus ini aku kasih clue gitu ya, biar kalian nggak merasa oh aku sudah gini sih, aku susah banget itu. Enggak, kalian pakai ChatGPT aja. Itu gunanya ada AI ya, anak intern ya. Kita nggak, kalau dulu tuh ya aku masih ingat banget dulu tuh aku pernah disuruh sama seniorku gitu kayak pindahin apa PDF gitu ke Excel gitu. I was like, ya ampun, ya maksudnya ya anak intern tuh emang kerjaannya nggak penting itu sih, kadang ya. Sekarang kalian juga punya AI, gue punya anak intern ya AI ya kan, anak intern AI. Jadi kalian pindahin, nanti tinggal kalian alokasikannya gampang. Gimana informasi alokasinya? Kalian lihat exhibit 6 kan, misalnya kayak virtual machine. Kayak sifatnya dia. Kan ini kan ya virtual machine ya. Virtual machine ini ya tinggal kalian bagi-bagi lah. Pokoknya intinya teman-teman, sebenarnya materi ini tuh gak ada bedanya sama AB. Bener-bener dasar AB banget. Bener-bener dasar paling ceteknya AB loh. Gitu ya, tanya deh sama para asisten-asisten di sini gitu ya. Koko PT. Ada di sini ya. Koko PT. AB gitu. Itu bener-bener kayak Koko PT. paling week 3 atau week 4 gitu kan ya. Aku tuh bener-bener kayak mata kuliah paling cetek banget kan. Nah, saya nggak nanyain apa-apa, cuma itu doang. Cuma memang aplikasinya di dalam sebuah industri yang aneh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nanti nomor 4-nya kan kalau kalian hasil dari 1 plus 2 plus 3 tinggal kalian analisis gitu ya. Oke. Individu ya. Ya usah kalian kerjainnya satu kelas bareng, ya terserah kalian lah itu. Tapi maksudnya ngumpulinnya individu. Karena poin tugas kalian gede banget ya, poin tugas kalian itu akan gede banget. Jadi bisa dibilang 50% ya kan, 50% dari itu tadi project nanti di akhir semester seperti yang saya bilang 50% itu dari tugas-tugas. Terutama ini sih kayak ini gede banget poinnya. Kan itu kan tulisannya kayak presentasi semua kelompok. Bukan presentasi semua kelompok sih, kayak semuanya ya. Maksudnya tuh individu gitu. Oh, individu. Iya. Enggak. Nggak ada lemah. Justru kenapa aku bikin?
Karena lemaknya membeku. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Siap mengerjakan? Butuh dibantu apa lagi untuk memahami? Bantu jawaban dulu. Udah mulai terbantu ya, boleh ya. Oke, sekarang ini deh, agar kita ada di boat yang sama gitu ya, kita baca bareng-bareng case-nya gitu ya. Nggak, saya nggak bakal baca Tidal was founded gitu, saya nggak baca kayak gitu. Oke, pertama masalah sejarah perusahaan, saya rasa nggak perlu ya. Udah jelas ya, ini perusahaan apa? Perusahaan Kayu. cloud yang bikin Salah satu. tahun berapa? 2005. 2005. Dia bikin modalnya awalnya pakai apa? Hosting. Hah? Modalnya pakai apa? Oh, Modal yang pertama. keluarga. Bootstrap ya, bootstrap berarti dia pakai modal duit sendiri. Lalu kemudian dapat Venture. venture capital, dapat capital pertama kali tahun berapa? 2012. Ya, dapat 10 juta M. dolar, seperti ya. 10 miliar. 10 juta dolar. Terus kemudian revenue-nya berapa teman-teman? 15 M. Near to 1 million. Oke, close to 1 million dollar. Nah, untuk 15 M. melihat laporan laba ruginya, silahkan kita lihat ke sini ya. Ini kita bakal bahas bareng-bareng laporannya si Tidal Banyak Cloud. banget nolnya. Nah, 1,5 M. laporan Tidal Cloud ini kan dia perusahaan jasa ya. Mungkin kalian ingat kan perusahaan jasa itu dipelajari waktu kapan? PA gitu kan. PA awal-awal week 1, week 2 itu kan jasa. Segampang itu harusnya ya. Segampang. Tapi pertanyaannya jasa apa dulu gitu kan. Ini jasa cloud gitu kan. Nah, di mana ya mungkin ini akan ada banyak hal baru buat teman-teman. Di mana di sini kalau kalian lihat akun-akunnya ya basically ya bisa dinalar gitu lah ya. Yang pertama penjualannya tadi dibilang hampir 1 juta dolar, ya hampir lah ya di tahun 2016. Lalu kemudian dia punya equipment leasing. Apa nih equipment leasing ini? Box servernya itu. Apa? Box servernya itu. Servernya itu tadi ya, karena kan dia punya server kan. Servernya kan bagaimanapun tadi ya seawan-awannya sebelum masuk kata-kata kita sebut cloud, perusahaan cloud gitu ya. Walaupun perusahaan cloud itu cloud bagi kita, tapi bagi mereka si perusahaan cloud sendiri kan dia punya fisik kan, gitu kan, dia punya fisik di mana kalau case-nya di sini dia itu seakan-akan dia menyewa ya, menyewa equipment tersebut. Saya juga nggak ngerti kenapa nyewa ya, berarti dia nggak punya sendiri ya. Aku nggak ngerti lah ya, ya udah lah gitu lah. Atau nggak mungkin bisa jadi dia jangan-jangan itu nih dia pakai PSAK 7W. Tahu nggak sih yang konsepnya kalau kalian itu financial, kalau kalian list maka kan diakui sebagai operating expense walaupun kalian itu sebenarnya memungut tanpa nggak sih? Ingat nggak? Kalian ingat leasing nggak? Ya emang aku jadi bahas kemana-mana ya. Ini bener-bener kalau udah masuk materi kayak gini kan harus kemana-mana ya pahaminnya ya. Jadi kan kalau misalnya kalian ingat ya ada finance list, ada apa lagi? Leasing ada apa? Leasing ada 2, finance list sama Operating. list. Oke, bedanya apa? Kalau misalnya masalah kelanjutan barangnya ada 6 yang Untuk jangka waktu sewanya, Bu. ada transfer barang atau enggak, terus transfer kepemilikan, terus habis itu jangka waktunya, Jangka waktu. terus habis itu apa Nominal. persentase Enggak bisa. ALK. Pokoknya kalau begitu lah ya, banyak hal gitu kan ya. Minggu lalu. Ada kita. Yang ngajar siapa ini berarti dulu? AKL. AKM 2 apa? Leasing kan? Gimana sih main aku balik Oke, jadi possibly teman-teman ya mungkin ini disebut leasing gitu kan ya karena mungkin sebenarnya dia sedang membeli gitu ya. Kayak Maksudnya kucing. dia mungkin beli tapi mungkin mekanismenya itu ya itu tadi tidak memenuhi kriteria tertentu sehingga dia tidak bisa mengakui itu sebagai asetnya, maka dia dianggap sebagai operating lease gitu kan ya. Makanya dia disebut operating leasing. Aku nggak ngerti ya, ini aku asumsi aja. Oke, tapi paham ya konteksnya tuh segitunya bermanfaat ya konsep leasing di dalam kehidupan. Oke, terus selanjutnya itu Bang. sebenarnya detail ini ada di sini teman-teman ya, apa namanya di SCD 3 gitu ya, mungkin kalian udah baca, tapi kita pahami bareng-bareng lagi. Selanjutnya lagi ada data center facility cost itu apa? Silakan buka SCD 3-nya. Apa itu data center facility cost? Data center.
cooling, electricity, rent, rent, and salaries salaries for data data center. center employees. Oke, biaya untuk pengelolaan data center tadi ya. Ah. Seperti yang tadi kita bilang ya, itu server kan barang nih udah pesen nih, udah tadi nyewa nih. Lalu kan servernya ditaruh di dalam sebuah data center. Kalian tahu data center kan udah belajar ya? Data center itu apa? Di mana dia butuh pendingin, butuh biaya yang tinggi lah gitu ya untuk operatingin sebuah data center tersebut. Seperti yang aku bilang, di Tenggilis tetap ada data center yang mau kita punya sih. Ada data center ya, kita juga punya sih sebenarnya, aku bayar juga data center sendiri. Nah itu ada biayanya, gede ya biayanya ya, karena sebenarnya biayanya paling gede di sana kan. Ketika kamu punya perusahaan cloud, ya biaya kamu tuh itu tadi punya servernya, gitu ya, biaya kamu beli servernya, sama biaya mengelola server tersebut dalam sebuah data center. Basically cuma itu doang sih biaya gedenya ya. Yang nggak sih sama biaya engineer-nya sih pasti. Terus kemudian ini ada service cost. Service cost itu apa? Expenses related to routine service and maintenance of hardware. Maintenance. Berarti mungkin kayak Bagian dari maintenance atau hardware-nya gitu basic kan ya. jam Oke, filenya. misalnya rusak ada apa gitu itu ada di sini. Lalu ada credit card processing fee ya, kalau misalnya klien-kliennya dia itu mau apa namanya? Ya mau bayar gitu, lalu kemudian pakai credit card, ini masuk expense dia kayak karena duit lewat doang sih basically ya. 2% gitu kan. Lalu technical operation ini apa? Untuk primary salaries for the Team team engineer, engineer. handle Juga customer customer. onboarding, customer support, Salary. building and improving product. Oke, jadi technical operation ini Berkaitan berkaitan dengan biaya untuk upgrade service, terus habis itu gajinya untuk orang yang memang berhubungan dengan hosting sama Oke, cloud-nya. jadi ada technical operation, ada customer support ya. Mungkin kalau saya bisa bilang dua-duanya ini hampir sama kayak beban gaji gitu ya. Iya. Tapi mereka bagi dua, yang benar-benar directly ke technical things itu masuk technical operation, yang masuk ke benar-benar kayak mungkin apa ya, orang sales dan lain-lain gitu ya. Bukan orang sales sih, apa ya? Yang berkaitan dengan Marketing. istilahnya apa ya? Ya customer service ya, customer service itu masuk customer support. Lalu kemudian ada biaya development mungkin ya development apa development ya? Itu ada informasi kan? Primary salaries for the team engineer. Focus on improving. Mungkin Tapi berarti nggak beda sama technical operation. bedanya apa? Apa? Primary salaries for team engineer focus on improving and expanding product. R&D, boy. Tapi itu lebih kepada R&D-nya sih. Dia untuk Sama. improve and expand product. Sama aja bu. Tapi Technical sama-sama operation tim. kalimat terakhirnya juga bilang gitu. Contribute to building and improving products. Iya juga sih. Nggak tahu bagaimana mereka membedakan ya. Ini kalau kalian auditor harus tanya ini sama kalian. Aku bukan audit, bukan pemiliknya ya, aku nggak ngerti. Tapi ini penting ya. Kalau kalian lagi ngaudit ya, kadang itu kan biasanya langkah pertama ya ketika kalian sedang mengaudit itu kan pertama understanding the business ya. Dimana understanding business proses itu yang paling sering kalau orang akuntan itu adalah mapping akun, ya kan? Mereka mendefinisikan technical operation expense itu apa sih? Terdiri apa aja sih? Ketika mereka mendeskripsikan ini development itu apa aja sih? Biasanya akun-akunnya itu udah dibeda-bedain ya. Nah itu saya nggak ngerti sih perbedaannya gimana gitu ya. Tapi ini boleh dia kalau misalnya kalian mau kayak hal yang aneh kayak gini, silahkan tanya sama klien kalian gitu. Aneh deh. Kasihku C, auditku BC. Saya nggak ngerti ya, jujur ini bagus sih pertanyaannya boleh. Tapi kalau misalnya mungkin technical operation ini benar-benar yang harian, kalau ini benar-benar untuk yang Audit. fokus untuk membangun produk baru gitu ya mungkin ya. Tapi saya juga nggak C, ngerti. Bu, asik. Mungkin ada seperti Kasihku itu. C. Lalu marketing ya. B dong. Marketing ini ya tadi ya pasti Oke. jelas ya Terus. buat jualan. Marketing nggak jelas ya saya rasa. Kalau sales general Oh, and AB ya? AB expense apa A? ini yang mungkin lain-lain ya. Kayak A ya? misalnya Ada. ya bayar gajinya CEO seperti apa dan lain sebagainya itu udah di luar itu. Oke, balik lagi teman-teman, ini juga kalian penting gitu ya. Sekali lagi kalian nggak usah merasa kesulitan untuk kopas ke Excel, tinggal kalian Kasihku BC. hasil anak intern Kasihku BC. kalian gitu ya. Alman. Oke, itu ya soal perusahaannya. Nah sekarang masuk ke produknya. Nah masuk ke produknya teman-teman. Masuk ke produknya saya rasa paling gampang untuk memahami produknya ini itu adalah menyampaikan bagian perbedaan ini. Gitu ya. Ada manage hosting, ada public cloud, ada area cloud. Saya rasa materi ini sudah pernah dijelasin ya waktu kita di mata kuliah SIM. Saya yang ngajar juga kan. Iya, Mas.
Iya. Iya. Soalnya nggak paham bisa salah gitu. Oke, basically adalah kalau yang manage hosting ini ya dia itu kalau dulu istilahnya apa ya? Ya ibaratnya server sendiri gitu ya. Perusahaan punya server sendiri, jadi kita bantu perusahaan itu punya server sendiri, terus servernya di perusahaan tersebut. Kalau public cloud ya tadi ya cloud yang bareng-bareng. Nah kalau yang private cloud, nah ini yang menarik. Oke, public cloud sama private cloud bedanya apa sih? Apa beda public cloud sama private cloud? Tadi Oka ada sebut bilang terpersonalisasi. Apa yang dimaksud terpersonalisasi? Apa bedanya public cloud sama private cloud? Segimananya sih perbedaannya? Kemudian lebih ke situ ya. Itu ada penjelasannya. Kalau misalkan public cloud itu aplikasi penggunaan si kayak drive-nya itu tergantung kitanya. Tapi kalau misalkan yang di private cloud kita tuh dibantu ngaturin untuk aplikasinya itu kayak gimana. Nah sama halnya kayak data manajemennya itu. Kalau kayak anggapannya Google Drive itu kan public cloud berarti Bu. Oke, kalau private cloud apa ceritanya? Kalau private cloud Oracle gitu mungkin. Enggak sih itu Google Drive. Google Drive. Berantem. Asbun aja. Biar kelihatan akadnya gitu ya. Oke deh, ini yang menarik teman-teman ya. Public cloud sama private cloud. Tadi saya udah hapus ya. Tadi ya kalian ingat tadi gambar saya tadi di sini ya. Saya tuh selalu gambarnya public cloud tuh kayak rumah besar, lalu kemudian kalian dibagi-bagi gitu ya. Gitu kan? Data center besar banget lalu kalian dibagi-bagi. Daripada satu orang dipakai buat satu sendirian, itu maka akan dibagi-bagi. Nah, perbandingannya itu seperti ini teman-teman ya. Yang pertama dulu deh, yang manage hosting. Manage hosting itu maksudnya perusahaan, itu kan berarti punya satu server ya. Satu server yang dibawa pulang ke si perusahaannya, fisik ya kan. Oke, tidak ada masalah sih, saya rasa kebayang ya. Iya nggak sih? Baru bagaimanapun ini kan server ya. Satu server. Anggap aja deh satu server ini mungkin isinya adalah 100 giga gitu ya. 100 gigabyte. Berarti 100 gigabyte ini dipakai sama PTA gitu kan. Ya udah berarti dia doang kan yang pakai. Gak mungkin ada siapapun yang pakai. Iya nggak sih? Oke, ini yang disebut manage hosting. Kalau public cloud ini ibaratnya sama aja satu server, sama-sama 100 giga. Mungkin PTA ini kan perusahaan yang sangat besar sekelas BCA, makanya dia butuh sendirian. Tapi kalau misalnya ini sebuah BPR atau koperasi, butuh nggak 100 giga? Kan nggak perlu kan, paling dia cuma butuh sedikit gitu kan. Dia butuh sedikit gitu kan, dia butuh sedikit. Nah makanya ada yang namanya virtualization gitu ya. Ada yang namanya sebuah virtual machine gitu kan, untuk membagi si ruang-ruang itu tadi. Siapa juga yang ngebagi? Makanya ada namanya virtualization gitu ya. Jadi virtualization itu adalah sebuah teknologi ya, sebuah teknologi yang gunanya adalah untuk membagi sebuah server ini tuh milik siapa, dan milik siapa. Tentu saja kalau dulu ingatnya kalau kita belajar dulu di SIM, ya ini resikonya adalah ya kebobolan gitu kan. Kalau misalnya ini kan satu rumah, berarti kan orang yang di sini ada possibility bisa melihatnya gitu kan. Ya karena kan server satu rumah gitu kan. Nah itu problemnya di situ. Nah kalau misalnya yang private cloud, nah dia itu basically sama aja seperti manage hosting. Tapi kalau manage hosting ini servernya dibawa pulang, kalau yang private cloud ini servernya dia sendirian juga, tapi dia nggak dibawa pulang, tapi nitip di tempatnya si orang tersebut. Tapi tetap satu server ini tuh nggak boleh siapa aja masuk, pokoknya ini punyaku. Tapi nggak tak bawa pulang, diurusin sama kamu di data center. Paham nggak sekarang? Kalau misalnya kayak perusahaan itu pakai AWS, itu berarti kan sebenarnya yang private cloud. Tergantung
AWS Iya. AWS Bukan, banyak bukan kan Bu. Maksudnya kayak gini, yang kita cerita yang kayak PTA itu dia apa nggak hitungannya private cloud berarti? Bukan, kan itu dia bahkan dikasih kan server dibawa kotaknya. pulang. Itu udah nggak masalah. Servernya dibawa pulang Itu ke sini. unik sendiri. Dipinjemin servernya dibawa Eh, pulang. jadi si perusahaan itu nggak tahu apa-apa. Oh. Nah, Betul. tapi yang jadi masalah itu kalau gitu caranya kita tahu bedanya antara private cloud sama yang enggak. kita tuh siapa? Batasan limit aksesnya di mana Bu? Jadi nih ya, apa namanya? Let's say ini ya. Ini public cloud deh. Ini ada dua server gitu ya. Ini mungkin agak yang bikin susah gitu deh. Ada private cloud. Iya. Ini dari sebuah data center. Ada dua server. Dua server ini bisa aja dipakai sama orang 1,5 dipakai dia, setengahnya ini dipakai ini ya, aku arsir. Ini dipakai sama orang X gitu ya. Lalu yang ini gitu ya, yang ini ya, yang nggak aku arsir itu dipakai sama Y. Oke. Ini kan berarti kan si Y, ini kan ini server 1, ini server 2 ya. Yang server 1 oke dipakai X semua, tapi kan X kan juga bisa pakai yang Y kan. Tapi yang Y kan ibaratnya bertetanggaan, satu server 2 ini kan dipakai dua orang kan, X sama Y kan. Nah kalau yang private cloud misalnya ya, orang ini punya dua, dia makanya cuma segini, dipakai sama si apa ya, W gitu ya. Misalnya ada Z mau masuk, dia nggak bisa pakai ini karena ini semua dua ini punya W, kayak gitu. Jadi kalau yang private cloud-nya hampir sama kayak yang managed hosting, cuman bedanya yang private cloud itu dia nggak punya barangnya di sana. Betul, barangnya dititipin di data center. Oh. Makanya dia bakalan punya, ya itu tadi bayar ongkos data center. Kalau yang ini kan dia harus kelola sendiri di rumah. Dia harus punya pendingin sendiri dan lain sebagainya lah, pokoknya lebih susah. Tapi kan tetap aman, karena kan yang ini dia nggak berbagi sama siapapun. Oh, berarti anggapannya kalau yang kita yang pabrik kita beli semua itu kita harus ngurus pendingin dan lain-lainnya sendiri. Tapi kita disediain anggapannya fasilitasnya. Tapi kalau yang private itu ya udah kita benar-benar diladeni semuanya gitu. Kayak gitu. Bahkan kan kalau di soalnya dia dikasih tambahan fasilitas buat diolahin data, diapain macam-macam lah, bisa macam-macam karena basically ya ini tadi dia memang sangat spesial. Nah ini sebenarnya suatu suatu gambaran gitu ya bahwa kan kalau misalnya di Indonesia kan saya udah pernah cerita ya dulu ke zaman masih di SIM, bank-bank tertentu kan bank itu kan dulunya kan nggak boleh pakai cloud gitu kan, boleh pakai cloud tapi kalau cloud itu ada di Indonesia gitu ya, tapi ya itu konsepnya adalah cloud yang data centernya dia tuh tetap private dan itu lokasinya harus ada di Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Jadi modelnya seperti ini. Dan itu tetap aman basically gitu ya. Ya tapi ya memang secara fisik memang ya ini di tempatnya orang lain, tapi kan sebenarnya kita sudah punya data sovereignty, kita udah punya kedaulatan data. Ini punya kita, udah gak bakal ada yang ngulik-ngulik. Kalau kalian pengen tahu gambarannya di YouTube itu ada, kalian tahu Pak? Siapa sih namanya aku lupa ya, suka bahas case-case itu loh. Siapa sih dokter? Siapa sih? Indra. Iya betul, Indra Wanugroho ya, tau nggak? Jadi dia tuh pernah main ke data centernya di DCI. Jadi DCI itu salah satu perusahaan data center terbesar di Indonesia. Dia listing di Bursa Efek. Kalian bisa beli sahamnya, kalau kalian beli nanti aku jadi ini nggak ada itu. Jadi dia main ke sana, nah di situ dia ditunjukin gimana gambaran server-servernya itu kayak gimana. Jadi ada tuh kayak si Indrawan tuh lagi jalan, lalu si bapak siapa Pak Toto ya, punya aku lupa, si CEO-nya tuh bilang gini, lihat deh itu ada server di sana yang benar-benar tertutup banget gitu kan. Itu punyanya salah satu bank Amerika gitu. Jadi sama-sama ditaruh servernya di data center tersebut, tapi bener-bener dia private banget gitu loh, bener-bener dia bahkan minta di sananya itu dijaga sedemikian rupa yang berbeda daripada public cloud lainnya gitu, atau private cloud lainnya kayak gitu-gitu loh. Oke, kebayang? Nah, ini sebenarnya tuh sudah diajarin di SIM ya, kalau nggak dikasih case kan nggak masuk otak gitu ya, cuma lewat gitu kalau lagi di SIM kan ya udah nggak apa-apa, saya ulangin lagi ya. Nah, ya seperti yang dibahas di sini ya, di sini dibilang server, coba lihat di sini server.
Kalau punya managed hosting gimana tulisannya? Dedicated. Dedicated. Kalau punya public cloud, Share. share. Kalau variable, Dedicated. Jadi private cloud kan dedicated kan? Gue sih PT tertentu itu tadi, nggak berbagi lagi dia. Gitu. Oke? Ini masalah server. Oke, yang pertama masalah application ya. Ya oke lah OS. Ya basically ini sebenarnya materi sim banget sih ya bedanya managed hosting, public cloud sama private cloud gitu kan ya. Ya kalau yang public cloud ya dia OS-nya ya diatur sendiri, diatur bareng-bareng. Kalau yang ini ya udah bisa ngatur sendiri. Jadi memang dia punya data sovereignty gitu ya. Nah sekarang balik lagi masalah yang paling penting karena ini berpengaruh sama case kita adalah masalah virtualization. Tadi saya juga udah mulai nanya ke teman-teman ya. Nah virtualization kalau punya managed hosting ini nggak ada. Punya public cloud ada, punya Maria Cloud ada. Kenapa punya managed hosting nggak ada? Kenapa? Itu kok pulang. Karena sudah Karena dibawa dibawa pulang, udah nggak dibagi-bagi, ya kan? Kalau public cloud ada virtualization, paham kenapa? Iya, soalnya kan gitu. Karena dibagi-bagi ya, satu server itu kan dibagi-bagi untuk ngebagi rumah-rumah tadi itu. Dia butuh teknologi namanya virtual machine. Kalau private cloud, kok ada virtualization? Kan dia tetap bisa. Karena supaya kita bisa akses dari mana aja. Tetap bisa akses dari mana aja. Ya itu bisa juga sih alasannya, boleh sih, boleh. Tapi kan kalau tadi pakai konsep bagi-bagi apa dong? Ya sudah sama sih, kita bisa bagi-bagi ya itu tadi ya. Contohnya 2 server, dia bisa pakai tambahan tadi. Karena teman-teman tetap ingat ya, kalau kalian mungkin ingat dulu bedanya cloud sama nggak cloud itu salah satu fiturnya adalah elastisitas. Ingat nggak? Elasticity. Elasticity apa sih? Kalau misalnya kita kehabisan ruang, bisa dengan gampang nambah lagi. Tapi kalau misalnya yang di sini, kalau mau nambah ruang, gimana? Kudu telepon saya kan? Iya. Biar fisiknya diantar ke tempat kita. Tapi kalau yang ini, kalau kita mau butuh tambah ruangan buru-buru, ya kita bisa tinggal nambah doang. Tinggal pakai apa ya? Pakai alat yang namanya virtualisasi. Aku minta lagi dong tambahin 1 server dan virtualisasikan sama punya aku yang lainnya. Gitu. Paham ya? Kenapa akhirnya virtualization itu nggak ada di managed hosting, tapi ada di Maria Cloud, di private cloud. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan ya, udah paham ya? Ini kayaknya pulang-pulang lulus dari sini bisa buka perusahaan cloud sendiri ya. Saya tuh ya jujur aja ya pengen banget tuh, cita-cita saya tuh pengen banget punya anak didik itu yang apa ya, nggak lihat beneran sih, bahkan mata kuliah entrepreneur KWU, wirausahaan. Saya tuh pengen banget, jangan sampai perusahaan tuh keluar bisnis model tuh jualan batagor lah, jualan apa nggak sih, jualan makanan. Seringkali nggak sih kalau KWU itu kan selalu jualannya itu kayak, ya aku nggak bilang itu suatu hal yang buruk ya, enggak, itu juga duit. Bahkan aku bilang kayaknya lebih menguntungkan jualan cilok daripada buka perusahaan startup. Nyatanya Gojek gak untung-untung sampai sekarang gitu kan. Ya saya nggak bilang itu yang buruk ya, tapi maksudnya insya Allah itu pengen gitu, bahwa kalau kalian lagi bikin bisnis plan gitu ya, cita-cita bikin bisnis lagi lomba juga atau apapun lah gitu, tolonglah ngidenya tuh jangan cuma jualan makanan gitu loh, atau jualan barang yang kelihatan gitu kan ya. Saya jual apa ya, masuklah ke ranah-ranah yang mungkin memang gak banyak orang yang bisnis ini gitu ya. Kalau kalian lihat wawancaranya si Dr. Indrawan Nugroho sama si Pak Toto yang bikin DCI itu, ya itu tadi dia bilang kalau nggak pernah nih ada yang nyentuh industri ini di Indonesia gitu, padahal sebenarnya besar sekali pasarnya gitu kan. Nah itu sih. Oke, lanjut ya. Ini produknya, saya rasa problemnya udah saya bahas. Lalu kemudian di sini ada mereka ngobrol-ngobrol ya, antara 3 orang itu ngobrol-ngobrol. Terus kemudian dia bilang gitu ya, soal pertama si Nathan ini bilang kalau misalnya dia mulai merasa kayak sedangkan masalah pertama gitu ya, di awal-awal si CEO-nya tuh merasa kayak problem kita tuh bukan di pricing. Kan tadi kan disebut ya bahwa problemnya kan pricing. Ingat nggak problem kita pertama tadi? Problemnya adalah AWS itu turunin harga. Tapi kenyataannya yang bikin lucu adalah kenapa Maria Cloud gitu kan, kenapa private cloud dia udah naikin harga tapi
customer-nya baik-baik aja kan. Nah makanya di situ CEO itu mulai ngerasa kayak problem kita tuh bukan di pricing, tapi apa, ya kan? Tapi apa kok itu pertanyaannya di sana gitu kan? Terus kemudian ya inilah di sini dari perdebatan ya. Kalau Nathan ngerasa bahwa ini kan mereka mulai berdebat soal masalah gimana kalau misalnya CF-nya bilang kita pakai variable costing aja buat pricing. Terus Nathan ngomong enak aja kalau variable costing, tapi fixed cost-nya siapa yang nanggung gitu kan? Di sini dia ada berdebat-debat kayak gitulah ya. Terus kemudian sampai dia juga bilang kayak gini kan, mulai si Maria bilang bahwa problemnya di sini mungkin bukan harga, tapi problemnya adalah soal masalah sistem akuntansinya mereka. Gitu kan, mulai ngerasa demikian. Kemudian si Nathan tuh bilang gitu kan, ini lucu banget dia bilang kalau this conversation is going to give me nightmares tonight about my university accounting classes. This didn't go well for me, paham nggak? Jadi maksudnya sebenarnya memang akuntansi itu teman-teman memang selalu dianggap sulit sama orang bisnis, gitu ya. Jadi saya merasa kalian itu benar-benar sebuah menurut aku ya, keputusan kalian untuk masuk jurusan akuntansi yang aku memang bilang, saya nggak bilang akuntansi itu gampang, tapi kerasa banget kalau memang di luaran sana gitu, yang ngerti akuntansi itu memang sekalinya orang tuh nggak belajar akuntansi itu benar-benar nggak ngerti gitu loh, nggak sih? Benar-benar nggak ngerti gitu kan. Nah padahal kalau kita lagi doing business gitu ya, kalau kita doing business, akuntansi itu penting banget gak sih gitu kan ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah berbisnis gitu ya, udah mulai pengusaha, pasti ngerasa banget gimana kalian menentukan biaya, untuk menentukan price, menentukan harga itu basic banget gitu ya. Kalau kalian nggak bisa itu tuh drama banget gitu loh maksudnya. Nah di sini sebuah bukti gitu ya bahwa si orang CPO-nya gitu ya, dia nggak ngerti akuntansi sama sekali gitu kan. Di sini dia udah mulai drama gitu kan, dia bilang apa sih kamu nggak jelas gitu kan, ngomong ya, sampai akhirnya di sini mereka mulai merasa bahwa ada problem berkaitan dengan mereka bagaimana membuat sebuah alokasi biaya. Kalau kita balik lagi teman-teman ke ini ya, ke laporan laba rugi ini, kalian bisa lihat ya, kira-kira total biayanya berapa sih? Total biayanya berapa nih? 19 berarti 900 something gitu ya. ya. Daya ekosnya mana? Equipment, data center, service. Oh iya, aku salah ya tidak nanya yang itu di soal kalian. Kita baru tahun depan dia bertanya. Tuh. Oke, daya ekos sama daya ekosnya apa wes? Ayo. Direct equipment leasing, data center facility cost, service cost. Maksudnya credit cardnya apa ya? Enggak, credit card itu harusnya rasanya enggak. Oh itu cuma kredit card perusahaan. Daya ekosnya mana coba? Kalau itu Coba aku tanya dari sini deh. Daya ekosnya menurut kamu apa, Pak? Satu aku tanyain dulu. Kata bagus apa aku duluan. harusnya technical, equipment. Daya ekos itu apa sih? Iya. Biaya Yang bisa ditelusuri yang bisa langsung ditelusuri ke produk tersebut. Ya kan? Equipment. Ada informasinya nggak sih di sini? Ada loh pada kamu. Kalian cuma nggak baca kok. Silakan baca cari. Ada pokoknya. Silakan Sibit 5. cari di bagian mana ada pokoknya. Oke. Daya kosnya apa? Ini di buku udah ada loh ya. Ini kebetulan di buku udah ada sih. Jadi harusnya kita tidak ada perdebatan sih. Apa? Aja. Kok tahu kamu? Ya ini yang di exit kedua. Betul ya, di exhibit. 2. Iya apa enggak? Ya betul. Sibit 2. Oke. Ini ya. Equipment isi. Halo. Ya. Ini kan. Tadi dari laporan laba rugi tadi gitu kan ya. Nih. Kan tadi kan 19.000 ya. Before ini kan ada sekitar 900 berapa sih? 931 ya. Ya. Nanti ke 1. 931 lalu dibagi 2 ini kan, dimana yang bisa di tracing langsung, ingat ya, yang di tracing langsung ke produk tersebut
paling bisa apa? Ya jumlah servernya nggak sih? Iya nggak sih? Server itu kan equipmentnya ya kan? Ayo balik lagi ke sini. Yang bisa di direct trace langsung, equipment leasing aja kan? Kan barangnya servernya jelas. Managed hosting habis 3 server, public cloud habis 2 server, private cloud habis 5 server. Kan jelas tuh. Itu yang namanya direct cost. Kalau misalnya data center facility cost gimana coba? Bisa di-trace langsung nggak? Harus information. Nggak bisa kan? Nah, ini aku balik lagi nih ke konsep AB nih ya. Kan ada yang namanya aku lupa lagi, aku nggak ngajar ini lagi. Silakan asisten, apa ya namanya? Ada namanya cost allocation sama direct tracing kan? Iya. Ya kan? Kan. Ada direct tracing. Direct tracing, indirect tracing. Ada direct tracing sama cost allocation. Ya. Tadi aku tunjukin bukunya jadi aku mau lihat. Aku suka apa namanya? Aku suka apa agak kemarin lama sih apa ya? Biar kita dalam satu boot yang sama itu agak males sih. Nah gitu kan, ada direct cost, ada indirect cost kan, bahwa yang disebut ada namanya cost tracing, jadi bisa di-trace langsung, sama untuk kita kita mau mengalokasikan biaya ya, assignment biaya gitu kan kepada sebuah cost object gitu. Di mana cost object kita apa sekarang? Cost object kita apa sih? Cost object kita ya Cost object kita apa? server. Yang Ya harga cloud produknya service-nya, kan? iya. Produk kan, produk dari layanan kita kan, cost object kita kan itu. Iya. Kita mau mengalokasikan, mengassign biaya gitu kan ya. Aku bisa bicara buat apa? Assign apa sih namanya? Kedua. Pembebanan biaya. Pembebanan biaya, betul, pembebanan biaya gitu kan. Kita mau membayarkan suatu biaya, itu kan biayanya banyak, Iya. ya kan? Kita harus mengetahui mana yang bisa di-tracing langsung sama yang nggak langsung. Kalau tracing langsung tadi ya, yang paling jelas apa coba? Ya Yaitu equipment-nya. equipment-nya yang jelas. Kalau yang lainnya, kita nggak bisa kan ngasih langsung ke produk kita. Kita perlu memakai sebuah pengalokasian biaya gitu kan. Kita harus melakukan sesuatu berdasarkan OPO. Apa kita bagi berdasarkan ruangan yang dipakai? Berdasarkan apa? Kan itu kan permasalahannya kan di sana. Di mana problemnya? Ketika kita bicara sebuah perusahaan cloud, kebanyakan ini adalah apa coba? Indirect cost-nya loh. Indirect cost-nya lebih banyak daripada direct cost-nya. Akhirnya makanya pembebanan biayanya itu jadi sangat problematik di sini. Makanya dulu kalau kalian sadari kan kalian paling kesulitan bagian ini kan. Ya. Selalu paling sulit itu. Tapi kalau misalnya perusahaan yang simple yang jelas ya kayak big product itu jelas itu lebih banyak. Nah kalau dulu kan teorinya DMDL itu langsung ya, kalau misalnya overhead itu tidak langsung. Sehingga DMDL-nya banyak. Nah ini direct materialnya nggak jelas. Direct library juga pengerjaannya juga susah. Nah makanya jadi kita lebih banyak indirect cost-nya. Gitu. Nah di mana di sini ya teman-teman sudah dibahas ya, diketahui bahwa apa namanya tadi untuk mengalokasikan tadi ya banyaknya angkanya berapa ya, 600 berapa enggak ya? 693 ya. Nah, ini dialokasikannya pakai apa nih ketiga ini? Nah, di mana yang sekarang pakai apa mereka caranya? Yang sekarang pakai apa metodenya mereka? Untuk mengalokasikan 693 ketiga ini. Metodenya pakai apa? Cost drivernya apa? Ya apa? Mesin apa? Virtual Virtual machine. kan? Nah, di mana dia merasa bahwa mengalokasi virtual machine ini kayaknya Rodo bermasalah. Nah, teman-teman, kalian untuk masalah informasi ini nggak usah bingung ya. Virtual machine ini udah di Exhibit 6, itu udah ada informasinya. Jadi perusahaan itu punya 36.000 virtual machine, manufacturing sekian, public cloud sekian, private cloud sekian, itu udah ada.
Makanya pembebanannya ya udah dari angka itu ya kita bebanin berdasarkan persentase aja kan. Itu harusnya nggak susah sih. Oke, paham? Tapi kemudian dia merasa itu bermasalah, gitu kan? Dimana akhirnya di sini kalau kalian baca ya saya bilang tadi apa namanya si Sarah gitu ya, si Sarah ini cerita bahwa apa namanya harusnya nggak cuma virtual machine toh, tapi dibagi jadi 2 pool, dimana nanti dibaca aja tuh ya, itu PNF aja. Oke, dimana bla 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 dan bla 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 itu dibagi, ya. Terus kemudian juga di sini cerita kalau si Maria ini, my husband is an accounting professor, wes. Dia bilang gimana kalau pakai English. Aku jadi inget ya suami aku karena suka gitu sama teman-temannya, kan suami aku jadi software accounting ya. Bentar ya aku tanya dulu sama istriku. Oh iya, kayak profesor accounting aja gue. Itu cocok ya, itu gunanya punya pasangan dengan bidang yang berbeda ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sekarang paham ya? Udah siap untuk mengerjakan tugas-tugas saya ini? Ya sudah sih itu aja sih sebenarnya. Jadi saya jadi pembuka, tapi lebih paham ya. Habis ini bakal ngapain gitu ya. Dia berat saya tadi itu ya yang ini ya. Kita baca sendiri. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya sudahi. Masalahnya enggak. Aku bisa masuk asli Pak Nino. Itu masuk. Nah, itu malah. Ini sih. Oh, Pak pantas. Pantas masuk. Gua kayak pikir aduh masuk Pak lagi. Pak Nino kayak minggu lalu udah bolos kan. Itu bolos. Asli kan besok Pak Nino. Cah. Asli Pak Nino. Kevin Tanli, Patrick Tanli, Indriani, Pak Nino manual. Selma Pak Nino apa dong? Kan ya apa aja Rizka sih. Angelika, Bisa sih. Main Jessica Anael, Aloysius Draya, Michelle Chania, Aku mau cepet kokoku. Jam berapa itu? Jam Gabriela. 4. Oh, dia Hari Rabu apa? Kosong aja. Rania, Aku AKS. Fidelis, Langsung Kristen, flight. Ines. Fidelis ini itu ya, apa namanya? Tadi tahu nggak? Kalau nggak salah itu lagi nggak sih dia? Oh, bukannya dia exchange lagi ya? Saya pernah dengar katanya dia mau exchange lagi. Dia kan udah sudah hidup ya. Dia sudah ajuin kemarin, tapi nggak tahu dari mana. Iya kan? Iya kan, makanya udah pergi lagi. Anaknya Pak Dedi. Ini kan ada yang mau exchange nih guys. Nggak tertarik ya? Kenapa? Semua aja bu. Oh setelah S2 aja ya? Gitu Gila. ya malahan ya pikirannya ya? Gak cocok. Pikirannya gitu ya, nggak malah nyicip dulu gitu ya sebelum Nyicip S2 dulu. enggak ya? Soalnya nggak tahu ya bu ya, agak susah dapat versi gini gitunya bu. Soalnya harus maksudnya nyocokin kurikulumnya sana sama sini baru main cocok-cocokan. Terus itu tulisan dosennya lah. Iya tapi misalkan nggak bisa full konversi 24 SKS ya rugi bu. Enggak sih, itu bisa sih Minta diaturin pakai Untuk S lah. lima kali sih soalnya. Karena usahakan kan di international program guys, tapi di international program ya itu memang kudu diakal-akalin sih memang. Ya itu urusan dosennya lah, kalian nggak usah pikirin itu gitu kan. Tinggal ngapain kalian mikirin hal seperti itu. Saya bukan versinya ini. Udah kan? Belum di sini. Udah aku bilang ke dirinya sudah gimana? Oh kalau yang perempuan. Gampang sih masalah itu. Oh jadi Oke. Oh, gitu, Itu aja Vin. dari teman-teman. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya udahin kelas hari ini sampai minggu depan. Biasanya minggu depan ya kita mulai jam 3 sore ya. Yang kalian kan nggak bisa ya tapi ya. Tadi jam 3 sore nggak bisa keluar. Iya. Kayak tadi bilang bukan tiga Iya, sama lama ya. Selama main-main. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita mulai jam 3 sore aja gitu kali ya. Jam 3 sore kita mulai. Nanti kelasnya. Kenapa saya minta kayak gitu teman-teman? Mohon maaf banget sebenarnya agak
anda individualis banget karena ini saya Senin jemput anak saya daycare jam 5 ya. Nggak apa-apa. Kita juga pulang Kita juga bisa nggak malam-malam pulang. kita juga nggak terlalu sore bu ya pulangnya. Oke, Nggak terima kayak kasih ya semuanya. nggak kayak proko. Oh. Ya nggak pet. Nggak kayak proko. Pulangnya jam berapa? 6:30. Nggak kayak bro. Oh iya.